Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadan nasa ila siratim mustaqim, amma ba'du. Ikhwatu iman, hadirin hadirat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah yang demikian besar di saat saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah, baik di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hingga saat ini ternyata musibah itu belum reda, walaupun banjir dan longsor itu sudah selesai, tapi untuk pemulihannya ternyata mereka masih juga perlu penanganan khusus. Setelah banjir tiba, ternyata ada kekurangan pangan, sebab membeli sembako itu terputus jalannya sehingga mereka terisolir. Mudah-mudahan ribuan nyawa yang melayang betul-betul diterima oleh Allah sebagai orang-orang yang terkena musibah, sebagai yang mati syahid. Dan bagi mereka yang luka-luka serta menderita, mudah-mudahan diberi kesabaran dan kekuatan. Serta bagi kita yang saat ini tentu menyaksikan, kita bisa memberikan dan meringankan beban penderitaan yang saat ini mereka sedang rasakan. Untuk itu, bisa jadi dari pengajian kita ini ada yang bisa kita berikan. Lebih baik disumbang, lebih baik nyumbang. Tuhnya kadeta catat ke panitia. Dan harus menjadi ibrah serta menjadi tadkirah bahwa kita ini tidak terlepas dan bencana itu akan menimpa kepada siapa saja. Dan tentu saja tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali saat kita berada dalam ketaatan. Ikhwati iman, hadirin hadirat, ini judulnya Tafakur pada Negeri Para Rasul. Jumlah Rasul berdasarkan riwayat dan keterangan ada 313. Jumlah para nabi ada 124.000. Cuma nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25. Setelah Nabi SAW tidak ada lagi nabi. Sehingga seringkali di dalam syahadat, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Oleh karena itu, kalau nabi sudah tidak ada lagi lanjutan, berarti rasul pun sudah selesai. Sebab ada saudara-saudara kita yang masih saja menyatakan bahwa setiap umat itu ada rasulnya. Likulli ummatin rasulan. Sehingga muncullah ada rasul-rasul. Sehingga ada yang disebut dengan ya aliran kerasulan. Pada saat ini ada yang mengaku rasul.
Kalau yang mengaku nabi ya di Bogor kan namanya Ahmad Mossadegh. Di Tegal, bukan Tegal, Muhammad Toha ada tukang cukur namanya Ahmad Sayuti. Ya, di India Mirza Ghulam Ahmad. Di Cinta Asih ada namanya Cecep Solihin. Di mana ayah Nabi ngaran Cecep atau barinaga? Tapi ternyata dia itu begitu percaya diri mengaku sebagai seorang nabi. Tidak ada seorang nabi yang dikirim kecuali dari kaum laki-laki. Illa rijalan nuhi ilaihi. Tidak ada kecuali laki-laki. Sementara karena dia itu adalah sosok seorang ibu, seorang perempuan, dia tidak mau mengaku nabi. Akhirnya karena dia perempuan, dia tidak mengaku nabi, tidak mengaku rasul, tapi dia mengaku malaikat. Jibril tong disebatkeun lea edan nama. Aduh, ternyata dia masuk penjara selama 5 tahun karena itu terjerat dengan undang-undang penodaan dan penistaan agama. Ya, begitu mau dibebaskan, Lia Eden itu meminta kepada pengikutnya agar disediakan nasi rames Padang. Malaikat Jibril teh resep nasi Padang. Ya, jadi inilah, oleh karena itu jangan sampai kita terkecoh, kita terbawa-bawa dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Anehnya itu ada saja pengikutnya. Entah apa yang dicari, kenapa kok yang begitu-begitu malah diikuti. Ya. Tidak ada yang paling sabar dalam hal disakiti, tidak ada yang paling sabar di dalam hal difitnah, dituduh, kecuali Allah. Allah itu dituduh, difitnah, menzinahi perempuan bernama Maryam, lalu melahirkan seorang bernama Isa. Kita meyakini Isa itu adalah seorang nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain, karena jumlah nabi itu 124.000. Cuma yang dikisahkan dan yang wajib diketahui itu 25. Nah, sisanya itu kita tidak tahu apakah ini nabi atau bukan. Kalau tidak ada keterangan yang sahih, yang valid dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, kita tidak bisa si A ini dinyatakan sebagai nabi, si B ini dinyatakan sebagai rasul kalau tidak ada keterangan. Sehingga apakah dia itu nabi atau bukan? Seperti Luqmanul Hakim, apakah dia nabi atau bukan? Kalau tidak ada keterangan, kita tidak bisa. Tapi si A ini disebut nabi. Ada yang mengatakan Khidir bukan nabi, Harun, kemudian ya itu kan Harun dan Musa itu satu zaman. Nabi Ibrahim beserta Nabi Lut itu juga satu zaman. Dan Lut itu juga adalah putra kakaknya Ibrahim. Dan
tidak ada nabi yang dikirim serta rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim kecuali keturunannya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Ibrahim itu tidak begitu banyak diceritakan dalam Al-Quran. Peristiwa yang diceritakan itu ada peristiwa Nabi Nuh, ya, di mana Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah 950 tahun, tapi umatnya cuma satu perahu. Anaknya sendiri Kan'an itu kan tidak ikut, sehingga semua yang tidak taat kepada Nabi Nuh semuanya itu binasa, termasuk anaknya, termasuk istrinya. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu ternyata binasa. Dari mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, yang selamat itu adalah yang taat kepada nabi masing-masing. Istri Nabi Nuh, kemudian putra Nabi Nuh, semuanya itu binasa. Hanya Nuh dan orang-orang yang beriman yang selamat. Sehingga umat setelah Nuh itu, yang generasi selanjutnya, itulah umat yang taat kepada Nabi Nuh. Bisa dibayangkan 950 tahun berdakwah tapi umatnya cuma satu perahu. Salega-lega ngake perahu harita itu panginten Bu. Ya, tidak mungkin kayak kapal pesiar sekarang. Sekarang itu kapal feri saja luas. Tapi Nuh alaihissalam membuat perahu sebesar-besarnya perahu yang dibikin oleh Nabi Nuh, tidak sebesar perahu-perahu yang sekarang ada. Nah, ternyata peristiwa Nuh, peristiwa Nabi Hud, peristiwa Nabi Saleh, ini semua itu yang melakukan penyelewengan-penyelewengan dalam timbangan, penyelewengan dalam akidah, dalam keyakinan, di dalam kemusyrikan, itu semua rata-rata disapu bersih dengan bencana. Baik itu berupa gempa, kemudian angin. Itu kan kaum Ad, kaum Samud itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dil autad. Jadi semua yang tidak mengikuti ajaran dan akidah nabi-nabi terdahulu, semuanya itu dibinasakan. Semuanya binasa. Dan yang selamat itu yang mengikuti nabinya. Maka sekarang pun, di zaman kita sekarang, hanya yang mengikuti Nabi SAW yang akan selamat. Yang tidak mengikuti Nabi SAW tidak akan selamat. Itu saja patokannya. Oleh karena itu, mengapa kita seringkali yaitu ayat nabina, yaitu ayat keterangannya, ini ada sunnahnya. Kenapa kita seringkali mengatakan seperti itu? Karena kita ingin agar kita ini selamat. Kita tidak mau seperti generasi-generasi terdahulu, di mana mereka itu ya terkena bencana. Seiring dengan dibinasakannya, binasa dunia juga binasa akhirat. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dijadikan dan dinyatakan sebagai nabi dan rasul, dia itu
menurut catatan riwayat itu kelahiran Babylon, ya, Babilonia, Irak. Dari Irak itu Nabi Ibrahim itu diusir karena menegakkan dan mengajak Raja Namrud dan juga pengikut-pengikutnya untuk menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi mereka itu suka dan senang menyembah patung-patung. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyampaikan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kepada masyarakat yang suka menyembah patung. Jadi sebetulnya Bu, jadi Nabi itu mudah. Apa mudahnya? Hanya menyampaikan. Tapi justru yang sulit itu menyampaikan. Nabi SAW diperintah oleh Allah menyampaikan keyakinan la ilaha illallah kepada mereka yang menyembah patung Lata, Uzza, Manat. Nabi SAW diperintah untuk menyampaikan ma'ruf, berbuat ma'ruf kepada mereka yang suka berbuat mungkar. Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan hak dan kebenaran kepada masyarakat yang senang kebatilan. Etate justru itu yang beratnya itu. Lapangannya luas, cuma hati dan lisan itu menjadi keluh. Jangankan kepada orang lain, ini kepada anak, kepada istri. Istri suka makan jengkol, suami tidak suka. Menyampaikannya gimana? Cik atuh makan jengkol wae. Tete, waduh, hese tete. Berat itu. Ternyata si ibu itu, waduh, seperti menikmati betul. Kita mau menyampaikan itu, hati kita sempit. Berat hati itu. Sehingga jangan heran kalau ada surat namanya Al-Insyirah, di mana Allah lapangkan dada Nabi SAW. Sebab ada orang yang tinggal di rumah yang luas, yang lapang, tapi sempit. Ada orang yang tinggal di tempat yang sempit tapi luas. Ada juga orang yang tinggal di tempat sempit ya sempit, di tempat yang luas-luas. Coba kita pengennya mau apa? Mau tinggal di tempat yang sempit tapi luas, di tempat yang luas tapi sempit? Di tempat yang luas tapi luas ya. Itu ari nu sarakah mah tuh. Jadi Nabi itu sempit dadanya. Kenapa? Harus menanggung beban, diberi tugas kenabian untuk menyampaikan kepada masyarakat jahiliyah tentang Islam. Kalau menyampaikan syariat Islam kepada umat Islam itu kan luas. Tapi menyampaikan hak dan kebenaran kepada masyarakat yang senang dengan kebatilan, keluh lidah itu. Berat rasanya itu. Jadi gimana seorang itu ingin menyampaikan, ternyata menyampaikan itu berat. Nabi Musa alaihissalam harus menyampaikan kalimat tauhid kepada Fir'aun. Berat itu. Fir'aun itu siapa? Orang tua asuh. Nabi Musa itu tinggal di istana itu bertahun-tahun. Dari mulai ia lahir sampai dia dewasa tinggalnya di istana. Harus menyampaikan perintah Allah kepada Fir'aun. Waduh.
sulit rasanya. Itulah yang seringkali disebut di bahasa Sunda mah heureun kuletah cenah teh. Sehingga apa? Jadi tekanan. Walaupun di tempat di ruangan yang luas jadi sempit, tidak bisa bicara. Ruangan yang segitu gede itu jadi sempit. Nah inilah. Jadi yang paling capek itu sebetulnya bukan fisik, tapi yang paling capek itu kalau orang punya capek hati. Capek hati. Mending capek fisik. Malah kata Imam Syafi'i, fansob fa inna ladidal aish fin nasob. Kamu harus bekerja itu sampai capek. Bercapek-capeklah, berlelah-lelahlah. Karena kelezatan hidup itu adanya pada capek. Sok, lamun orang capek, di mana kulem tepat dungsek. Tapi lamun teu capek mapan nyileuk we itu. Tapi lamun capek dungsek. Cik lamun orang capek tuang kumaha? Oh, maaf atuh. Maaf urang teh. Ponyok, Bu. Oleh karena itu sok sing capek. Sebab di situ ada ladzizal aish. Ada kelezatan hidup. Kelezatan hidup itu adanya pada rasa lelah, rasa letih, rasa capek. Orang tidak mau capek, pagi-pagi itu sampai sore teh cinukul we. Tah nu capek teh nu nempok. Ya Bu ya. Meuni capek ningali si eta di dinya teh tadi tah. Kira-kira dia kalau makan itu bagaimana? Justru itu malah kesel. Cuma yang paling capek hati teh ya yang membuat orang itu menimang kesalkeun tak eta. Itu yang paling yang capek itu ya. Nah inilah oleh karena itu para nabi itu mudah mendapatkan tugas itu hanya menyampaikan. Sampai Quran mengatakan innama alaikal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Nabi Lut alaihi salam dia itu harus menyampaikan kepada umatnya untuk bisa melakukan pernikahan antara lawan jenis. Sementara masyarakatnya senang dengan sesama jenis. Nah, sama badai perang gobang, badai perang pedang. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Lut dengan umatnya itu diselamatkan, tapi istrinya dan perbuatan-perbuatan umat Nabi Lut itu dibalik lemahkan. Dari bawah itu ke atas, dari atas itu ke bawah. Kalau di Sulawesi itu ada paksi apa ya? Ya, paksi itu sampai seperti ya terkubur. Jadi tiba-tiba saja itu lumpur itu ke atas, kemudian semua rumah-rumah itu amblas ke bawah. Dan itu ribuan rumah. Kita berada di atasnya, itu cara mengevakuasinya seperti apa? Tidak bisa. Itu di Petobo, di Sulawesi. Jangan ke Sulawesi Ibu lah, di Jawa saja. Coba Ibu ke Porong Sidoarjo, Lapindo itu ternyata 3 kecamatan kalau tidak salah. Sampai sekarang Bu ternyata tidak bisa berhenti, tidak kering-kering, terus saja lumpur itu keluar. Itu sudah 3 kecamatan. Dan itu harus menjadi tadkiro. Ternyata laut mati itu kan jadi tanda itu. Dan menurut cerita serta guide di Yordan, inilah peristiwa negeri Sadum. Karena Nabi Lut alaihissalam itu
dari Babylon itu bersama Nabi Ibrahim alaihissalam itu pergi ke Mesir. Di Mesir kemudian pergi ke, ya Nabi Ibrahim itu ke Mekah, sementara Nabi Lut itu ke negeri Sadum. Ya, Sadum. Sadum itu negeri di mana Lut alaihissalam itu berdakwah kepada negerinya. Dan ternyata Allah mengutus 5 malaikat untuk datang ke negeri Sadum dan berperawakan seorang laki-laki yang macak itu, sehingga dikerumuninya. Begitu dikerumuninya, Allah menyuruh kepada Nabi Lut beserta orang-orang yang beriman itu pergi di malam hari dan biarkan istrimu tinggalkan serta umatmu yang melakukan perbuatan-perbuatan liwat. Umat Nabi Lut melakukan penyimpangan seksual itu disebutnya liwat. Sanes liwat. Liwat. Liwat itu adalah perbuatan umat Nabi Lut. Dikarenakan ini di negeri Sadum, maka di negeri kita orang yang melakukan seperti itu disebutnya sodomi. Itu dari Sadum. Dari kata-kata Sadum, Sodom, begitu. Jadi saja sodomi tidak ada kaitan dengan supermi. Sodomi itu adalah perbuatan penyimpangan seksual. Jadi beratnya para nabi dan para rasul itu diutus ke satu masyarakat yang disampaikan itu adalah kalimat tauhid, tapi ternyata masyarakatnya tidak suka tauhid, melainkan sukanya itu berbuat syirik. Itu sebetulnya. Itu yang membuat berat itu, ya. Sehingga karena saking beratnya itu, ya beban yang sedemikian berat itu Nabi pikul sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Begitu putuh Mekah, alam nasroh laka sadrak. Nabi itu direndahkan, dicaci maki, dihina itu karena apa? Ya karena menyampaikan sesuatu yang mereka tidak sukai. Mereka sukanya itu menyembah patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, sementara Nabi membinasakannya. Nabi Ibrahim itu diusir. Begitu patung-patung yang berjejer itu semuanya dihancurkan. Patung besar saja yang disisakan dan perkakas untuk menghancurkannya. Begitu pagi hari tiba, semua mata tertuju kepada Ibrahim. Wah, ini pasti perbuatan Ibrahim. Begitu dihadirkan Ibrahim alaihissalam, ini pasti perbuatanmu. Kata Ibrahim, loh kenapa ke saya? Coba lihat, itu perkakas untuk merusak patung itu adanya di mana? Itu kan adanya di patung raksasa. Kenapa itu yang tidak dituduh? Kok nuduh ke saya? Di sini barangkali Ibrahim tidak dalam posisi berdusta. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dalam posisi berdusta, tapi sedang membangkitkan pikiran. Pikiran tauhidnya, pikiran akal sehatnya harus terbangun. Kenapa Anda menuduh saya, tidak menuduh patung? Kata mereka, mana mungkin patung bisa menghancurkan? Kalau memang patung tidak bisa menghancurkan, kenapa Anda sembah? Kan begitu logikanya. Tapi ternyata mereka tidak mau terima. Karena sudah kadung menyatakan bahwa patung-patung ini sebagai Tuhan, akhirnya
dibakarnya. Sudah, kalau begitu Ibrahim bakar saja. Akhirnya dibakar. Semua sudah pada girang karena Ibrahim pasti geheng. Tapi apa yang terjadi? Begitu kayu bakar habis, Allah menyuruh kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan beri keselamatan kepada Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak gentar, dibakar, tidak takut? Yang membuat Ibrahim tidak gentar, tidak takut apa? Tauhid. Ada pertanyaan di dalam pengajian, Ustaz. Katanya Bandung ini tidak akan lepas dari sesar Lembang. Barangkali ada doanya agar kita selamat dari bencana. Doa itu banyak agar kita ini terlepas dari bencana. Cuma sebesar-besar bencana itu adalah bencana agama. Bencana agama. Bencana dunia itu berapapun triliunan bahkan biliunan itu kecil. Itu musibah kecil. Musibah besar itu adalah musibah agama. Di Cienteng, Citarum, itu ada seorang yang sampai kursinya hanyut. Harus cari kursi lagi, dapatkan kursi. Tinggal beli saja di mebel. Makanya kepada saudara-saudara kita yang kehilangan kursi di Senayan, beli saja dia. Beli saja di toko mebel. Banyak itu. Mau yang kayak gimana? Kursi banyak. Bawa dari rumah bisa. Lemarinya hanyut, bisa beli lagi di mebel. Ternyata sekarang yang hanyut itu bukan hanya lemari, bukan hanya kursi. Yang hanyut itu adalah bangunannya. Andai kata rumahnya pun hanyut terbawa air bah, terbawa air Citarum, bisa dibangun kembali, ditinggikan lagi, lalu beli materialnya ke toko material, besinya yang gede-gede sekarang tidak lagi hanyut, selesai gitu. Tapi kalau akidah yang hanyut, sehingga dia itu menyatakan bahwa Allah temun kiamat, teu aya, Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Kira-kira kalau seandainya akidah itu hanyut, kita mau beli spare partnya kemana? Tidak ada tokonya. Makanya sebesar-besarnya musibah yang ada itu adalah musibah agama. Begitu kata Umar. Kalau musibah-musibah itu masih bisa diperbaiki. Ya, bencana-bencana itu masih bisa diperbaharui. Tapi bencana agama, bencana akidah. Kalau akidah kita ini ternyata hilang, mau cari kemana? Hanyut, mau dicari di mana? Oleh karena itu, bagi kaum muslimin, bencana apapun dan baik bencana maupun baik penderitaan maupun kesukaan, dua-duanya adalah ujian. Ada bencana, ujian. Damai, aman, tenang, tentram, ujian. Bagi kaum muslimin itu kan itu hebatnya, takjubnya, kagumnya Nabi kepada umat Islam itu. Umat Islam itu mau ada bencana, tidak ada bencana, dua-duanya ujian.
Kalau begitu Ustadz, jadi orang mukmin itu tidak lepas dari ujian. Betul. Bagaimana supaya kita ini lepas dari ujian? Tong jadi jalma mukmin. Cuma kalau tidak jadi orang mukmin, baik itu bencana, jangankan ada bencana, tidak ada bencana saja, siksaan. Siksaan. Damai ku damaina menjadi siksaan. Dan bencana apalagi itu jadi siksaan. Mengapa orang mukmin itu selalu diuji baik dan dengan damai maupun dengan bencana? Jawabnya, emas itu kalau ingin dibuktikan bahwa ini emas, diuji. Tapi kalau besi diuji tidak. Besi apabila memang ini ternyata karatan, dileburkan, kemudian dihancurkan. Tapi emas diuji. Logam yang diuji itu hanya logam mulia. Nah, kita ini ibarat logam mulia, diuji baik dengan sehat maupun dengan sakit. Sakit itu ujian, tapi ingat, sehat pun ujian. Sehat itu ujian, diuji seberapa syukur. Bencana ini ujian, seberapa sabar. Dan surga itu hanya dihuni oleh dua orang. Satu orang yang bersyukur, yang kedua orang yang bersabar. Hanya dua. Sementara bagi orang kufur, bencana itu adalah siksaan, akan tersiksa. Dan andai kata tidak ada bencana, ada damai, ada aman, juga tersiksa. Kenapa? Karena dia akan melakukan begitu mudah, begitu aman dia melakukan maksiat kepada Allah. Dia mencari barang yang haram itu begitu aman. Dia begitu aman, wah aman iya maya cari yang haram itu. Kalau dia mengambil barang yang haram dalam keadaan aman, yang haram itu pasti disiksa. Dan begitu juga saat dia itu mendapatkan bencana, pasti itu dia disiksa. Nah, oleh karena itu Nabi kagum kepada orang mukmin itu. Nah, di kita ini seringkali ketika orang sakit, kena bencana, disebutnya ujian. Tapi ketika sehat, ketika kita damai, itu dianggap tidak ujian. Padahal ini ujian. Cuma dikarenakan diujinya itu dengan sesuatu yang kita suka, sehingga kita merasa tidak diuji. Jadi kalau kita nengok orang sakit, begitu dia sedang sakit, sabar Bu ya. Sabar. Betul itu. Tapi nanti jawabnya bagi orang sakit, ibu juga ya, ibu syukur ya, syukur. Karena ibu sedang sehat. Dua-duanya kan lagi diuji. Disangkanya ujian itu hanya untuk orang yang sakit saja. Dan menurut penelitian, banyak orang yang lulus diuji dengan ujian yang kita tidak suka, ketimbang diuji dengan ujian yang kita suka. Coba saja, kalau kita sekarang pulang dari sini mau diuji oleh Allah bukan dengan penyakit ginjal, bukan penyakit paru-paru, diuji dengan sakit gigi, ibu senang, ibu mau tidak? Kan semua orang tidak mau. Tidak mau, walaupun cuma sakit gigi, nggak mau. Dan tidak senang, tidak mau. Tapi coba, ibu nanti pulang dari sini, itu di jalan sudah disiapkan uang 2 gepok untuk 1 orang. 1 gepoknya 10 juta, 20 juta per orang. Ibu mau terima? Padahal itu ujian. Begitu ibu terima 20 juta, jo langsung mall. Pasar Baru. Tapi ibu diuji dengan sakit gigi, begitu pulang, cedut, astagfirullahaladzim, julur.
tuluy istighfar. Tapi 20 juta mah, wah, langsung gambaran itu. Itulah. Jadi dengan demikian jangan alergi dengan bencana. Kita harus ikhlas menerimanya. Oleh karena itu mau sesar lembah, mau apa menimpa pada diri kita, andai kata kita sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar unlimited, tak terhingga. Dan Allah pun memberikan pahala kepada orang yang bersyukur, tentu saja dengan berlipat ganda. Saat bersyukur, ini ada uang untuk saudara kita, sebagai wujud rasa syukur kita bahwa kita ini tidak terkena bencana, mereka sedang menderita, sudah, maka berlipat ganda kita mendapatkan pahala. Maka dengan demikian, itulah ibrah dan pelajaran dari negeri para rasul, negeri para nabi itu. Kebetulan ini saya itu dengan ber-44 ya, 44 orang baru saja pulang dari Aqsa. Di sana itu ya alhamdulillah, dari 44 orang ini bisa masuk semuanya. Padahal dari sini sudah ada yang kurang percaya diri. Ustadz, saya bisa masuk tidak? Kenapa? Saya ini kan tentara. Kalau terdeteksi, waduh bahaya. Tapi dikarenakan ini tentara, tapi romannya tidak seperti tentara. Saya bilang, Bapak berdoa saja, mudah-mudahan bisa. Sudah tentara, namanya itu Muhammad lagi, Muhammad Irman Fatur Rahman. Waduh, saya juga agak was-was, bisa gak ya? Tapi ternyata sebelum kita pergi ke ke Madinah, ternyata visa sudah turun. Artinya kita bisa sudah masuk, dan ternyata alhamdulillah kita bisa sujud di Masjidil Haram, kita bisa sujud di Masjidil Nabawi, dan terakhir begitu semua jamaah meletakkan dahinya sujud di Masjidil Aqsa, terlihat betapa rasa syukur dan gembiranya, walaupun harus melalui tentara-tentara Yahudi, tentara-tentara Yahudi, karena Masjid Aqsa itu berada dalam kekuasaan mereka. Begitu mereka tanya, innocent people, yes, how many people? 44 people. Welcome to Israel. Nah, dah kurik malin mereka Israel, dah ke masjid. Tapi karena itu berada dalam kekuasaan mereka. Ya. Sebelumnya juga alhamdulillah. Jadi saya ke sana itu mengantar jamaah itu, ini yang ke-5 kali di PT Karya Intan. Sebelumnya di PT Muzdalifah 2 kali. Ini Bu Haji Nenek, Bu Haji Hartati masih baru itu. Ya, dan sempat kita melaksanakan ya di sana itu. Masjid Aqsa itu oleh penduduk Palestina tidak boleh kecuali yang sudah usia di atas 60. Yang pemuda-pemuda itu dilarang karena takut apa, begitulah, takut terjadi apa. Sehingga ketika salat berjamaah itu waktu maghrib dan isya, itu salat berjamaah 3 saf. Yang salat jamaah qashar, setelah selesai imam salat mengimami kita, diganti imam untuk jamaah qashar itu ke depan,
itu ada 2 sah. Berarti orang sananya cuma 1 sah. Dan yang sampai saat ini yang membedakan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu begitu terawat, begitu megah. Tapi Masjidil Aqsa itu ya apa adanya, seperti itu. Di kedua masjid ini kita tidak temukan Masjid Nabawi yang begitu besar, begitu megah, begitu juga Masjidil Haram yang begitu luas, begitu megah. Tidak ada kotak amal yang kecil pun, itu tidak ada. Tidak ada kotak amal. Berbeda dengan di negeri kita, masjid kecil pun kotak amalnya gede. Tapi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tidak ada kotak amal. Akan tetapi kalau di Masjidil Aqsa ternyata ada kotak amal. Saya baru ngeh kemarin itu. Sehingga ayo kita kumpulkan. Ustaz, ada dolar, sudah kita masukin dolar. Ada real, sudah real. Ustaz, cina abdi mah aya rupiah, nggak apa-apa. Jadi ada 3 mata uang. Ada yang dolar, ada yang real, ada yang rupiah. Real jangan dibawa pulang lagi, sudah tinggalkan di sini. Dan alhamdulillah, dolar ada 900, real ada 3.500, kemudian rupiah ada 3.500.000 sekian. Kita masukkan di masjid yang di atasnya warna kuning, itu Masjid Sohroh, dan di depannya di Masjid Kibli kita juga masukkan. Jadi kalau kita datang ke situs-situs para nabi seperti itu, akan mudah, dengan mudah kita ini larut dan hanyut dalam peristiwa-peristiwa di mana para nabi itu begitu berat menyampaikan dakwah kepada umatnya. Ini ya, oleh karena itu ya alhamdulillah, dari situ itu kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil tadhkirah ya. Bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi ya sebelumnya di Yordan itu kita menuju ke ke Petra ya. Memang di situ itu watang hitunal jibala buyutan. Mereka itu memahat gunung. Batu itu dipahat sedemikian rupa. Di masa-masa di mana peradaban itu masih primitif, tapi ternyata nilai seninya itu tidak kalah dengan nilai seni di zaman sekarang. Dan itu masuk dalam kategori 7 keajaiban dunia. Kaum Nabatin ya, yang di situ ada orang-orang durhakanya, di situ ada orang-orang musyriknya. Ya seperti kita ingin tahu Fir'aun, bukan mau mengagung-agungkan Fir'aun, tapi kita mau meninjau sosok manusia yang paling zalim di dunia ini, sehingga tidak ada spes tanah yang siap untuk menerima jasadnya. Batur mah lamun maut teh dikubur. Tidak ada tanah yang tidak menerima, semua menerima. Tapi Fir'aun, bumi mana yang siap menerima jasad Fir'aun? Tidak. Quran menyatakan, inna nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Sesungguhnya kami menyelamatkan jasadmu, tidak lain adalah untuk menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Matak ayeuna teh ditatangeuy we di luhur bumi. Dan sebetulnya kita ini hidup itu lebih lama di mana? Di atas bumi, di bawah bumi. Di atas bumi mah separaha tahun, paling 70 tahun.
tapi di bawah bumi. Founding father kita saja, ya, yang memproklamasikan Indonesia saja sudah berapa tahun? Sudah 80, ya, mereka itu kan para pejuang kemerdekaan sudah 80 tahun. Di atas buminya belum tentu 80. Oleh karena itu, kesombongan apa yang akan kita pertontonkan? Jangan sok cantik, jangan sok ganteng. Kegantengan dan kecantikan itu hanya beberapa tahun lagi. Setelah itu tidak ada. Setelah itu tidak ada. Kecantikan itu hanya sesaat saja. Setelah itu selesai. Ya. Sehingga saya seringkali menyampaikan, lebih berharga bangkai gurame ketimbang bangkai manusia. Bangkai gurame itu bisa diasam manis, tapi bangkai manusia. Maka di perjalanan saya tanya itu yang 44 orang itu, kalau ada seekor kambing kurus, ya, ada seekor kambing kurus, tidak ada yang ngaku. Kira-kira ibu sanggup ngurus? Tidak sanggup. Kenapa? Kurus-kurus juga kambing. Kalau dikasih makan, terus kemudian ternyata membesar, dibawa ke pasar kambing, berharga. Lumayan. Nah, ada wah ngaku. Tuh, domba begeng wae hargana luar biasa. Aya domba begeng, eueuh ngaku, sanggup ngurus? Sanggup we. Nah, berharga. Mun di Paraban mah dibawa ke pasar domba, aduh 3 juta mah pajeng atuh. Tapi sebaliknya, aya aki-aki begeng, teu aya nu ngaku sanggup ngurus, sadayana alim kumaha. Ya, saya bilang, nah ibu make jeung alim. Ya, ibu aki-aki begang mah tiasa ngadua. Ai domba mana jan badag oge moal tiasa ngadua. Kumaha doana teh lamun dicatet ku malaikat jeung langsung dikabulkeun cik mending mana? Ngahulang we eta ibu-ibu teh. Nya cenah atuh keun wae aki-aki begang oge. Nah, lantaran bisa ngadua. Ya. Nah, itulah kalau dengan kacamata agama itu, dan kita tahu itu semua adalah berkat Nabi yang dikirim dan Rasul yang diutus. Selesai Nabi, selesai Rasul, dan kita mentaati Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman. Disebutnya juga Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman, ya, khotamun nabiyyin, ya, yaitu Nabi yang terakhir. Nah, oleh karena itu saya bawakan di sini beberapa ayat dan beberapa hadis, ya. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ketika datang kepada mereka para rasul dengan membawa keterangan-keterangan. Farihu bima indahum. Mereka itu justru malah beryuforia dengan ilmu yang mereka miliki. Minal ilmi wa haqa bihim ma kanu yastahziun, dan mereka itu dikepung dengan azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan. Jadi Nabi datang itu diperolok-olokkan. Para Rasul itu dikirim itu justru malah dicaci maki, dihina, tidak diterimanya. Nabi itu begitu dakwah ke kaum Taif, ternyata oleh orang Taif dilempari sampai Nabi berlumuran darah. Tapi Nabi itu pada waktu itu begitu ditawari oleh Jibril, mau kau apakan? Mau dibinasakan? Pada waktu itu Nabi tidak mengatakan nyalah tumpur deskene kitu mah tuman tatu eta. Tidak begitu. Mengapa? Inilah sosok mubalik dan dai yang hebat. Dai yang hebat itu seperti ini. Justru malah dia berdoa,
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun fa innahum la yaqilun. Ya Allah, berikan mereka petunjuk. Mereka memperlakukan aku seperti ini karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu pasti tidak begitu. Jadi kalau orang berdakwah itu harus dengan kasih sayang, dengan kecintaan, bukan dengan dendam. Si eta teu narima wae, pek sia mudah-mudahan sing cilaka. Tidak dengan kasih sayang, dengan kecintaan kita memberitahu itu. Ketika Nabi berdakwah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ternyata begitu ditolak itu dan bahkan dilempari, kemudian Nabi itu tidak merestui Jibril membinasakan mereka, tapi Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, seperti anak-anak itu diperintah oleh kita, ya, diperintah oleh kita, disuruh oleh kita, bahkan ketika mandi itu diruruan, lalu dibersihkan, jangan sampai ada kotoran-kotoran aya daki, itu nangis-nangis, najong ka indungna teh. Setelah najong itu, wah, mukul, jejeritan, gogoleran. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Nah, ari geus ngarti mah geuning ngaruruku sorangan. Nya, ternyata kalau sudah mengerti itu disampo ku sorangan, kemudian disabunan ku sorangan. Itu kalau sudah mengerti. Nah, Nabi itu mengantarkan demikian. Tak ubahnya seorang ibu membersihkan tubuh anaknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Mun aya batur salah teh tong diseureurikeun. Entong komo dicarekan mah entong. Tapi beritahu dengan penuh kasih sayang. Biasanya kalau dengan penuh kecintaan memberitahu itu pasti akan langsung masuk ke batin dan akan mudah diterima. Tapi dikarenakan dengan emosi dan dendam, akhirnya pokoknya mah kajian bener ge moal diterima gitu. Akhirnya kan seperti itu. Inilah strategi di mana kita harus menyampaikan. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, kata Nabi itu ya, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Nabi itu hanya menyampaikan nasihat. Tapi kenapa berat? Sebab banyak orang yang tidak membutuhkan nasihat. Dan orang yang tidak mau dinasihati. Apalagi kalau sengaja menyatakan ini nasihat, ini nasihat. Dan orang Yahudi itu dia tidak suka dinasihati. Padahal ini nasihatnya dari Allah. Mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Obat penawar bagi penyakit hati. Cuma kalau penyakit hati dengan penyakit jasad itu kan lain. Kalau orang punya penyakit jasad, itu orang mudah sadar. Pusing, terus-terusan pusing, pasti itu konsultasi dengan dokter. Dokter, kenapa saya pusing terus ya? Oh, mungkin ibu masuk angin. Enggak dok, tidak ada pusing, tidak ada masuk angin, tidak ada ya. Barangkali ibu tidak punya uang. Karena tidak punya uang pun bisa pusing. Malah pusingnya itu ditambah dengan 7 keliling. Ya, karena itu sebab-sebab pusing itu banyak sekali. Seorang apoteker juga pusing, mengumpulkan obat-obat pusing sampai pusing itu bu. Abdi mah pusing cenah ieu teh ngumpulkeun obat pusing, ya begitu saking banyaknya sampai pusing. Nah, ternyata orang kalau sakit jasad itu mudah sadar. Kunaon doknya abdi teh besok nyelengit wae.
Coba itu Bu, orang Parial. Begitu di Parial, wah imah Bu kedah disuntik. Disuntik teh kumaha? Ya, disuntik dengan jarum. Atau nyeri, nya sakedik lah. Nah, ada wahantun sakitu nyeri oke. Jos. Rela dia disuntik. Ternyata kumaha Bu? Alhamdulillah nya teu aya ayeuna. Tapi pan itu teh obatna kedah dipeser. Jeung kedah kumaha tuh? Abi kedah mayar. Nah, ada dibayar. Tapi ketika seorang punya penyakit hati, tara aya konsultasi. Sugan aya jalmi ieu kopetna nataku sumping ka ustad kunaon ari abdi bet gaduh penyakit kopet. Tara aya nu konsultasi jiga kitu. Tidak ada yang penyakit begitu. Orang penyakit ginjal kemudian di rumah sakit area saminggu dilayar ku ibu-ibu kaditu. Bade ka mana? Itu aya nu teu damang. Kunaon? Ieu tos saminggu di rumah sakit penyakit ginjal. Tapi tidak ada orang ketika ibu-ibu itu punya penyakit hati lalu dilayar ku masjid itu bade ka mana? Bade ka ditu. Kunaon kitu sanu teu damang? Ibu anu kunaon gitu? Eta teh katarajan ku penyakit kopet. Kira-kira itu pantona dibukakeun moal. Moal. Begitu ya. Wahudan jadi petunjuk, warahmatun lil mukminin jadi rahmat bagi orang yang beriman. Qul jelaskan oleh Muhammad bifadlillah wa birahmatihi dengan karunia Allah dan rahmatnya itu fabidzalika maka dengan demikian falyafrahu hendaklah mereka itu bergembira. Ada nasihat dari Allah, ada penawar bagi penyakit hati, petunjuk rahmat bagi orang mukmin, mestinya gembira dengan datangnya petunjuk itu. Mengapa? Huwa khairun mimma yajma'un. Jika dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan, harta benda, jabatan dan lain sebagainya, nasihat Quran serta penawar bagi apa yang dalam hati, hudan dan rahmat ini jauh lebih baik dari ketimbang apa yang kalian kumpulkan. Ketimbang apa yang kalian kumpulkan itu, nasihat itu lebih baik. Turunnya Quran itu lebih baik. Perumpamaan para nabi dalam hadis itu dinyatakan an Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, masali wa masalun nabiyyin, perumpamaanku dan perumpamaan para nabi min qabli sebelum aku, kamasali rajulin banadaron, tak ubahnya seseorang membangun sebuah rumah, fa'atammaha, lalu ia menyempurnakannya, illa labinatan wahidatan, kecuali hanya satu ubin lagi yang belum terpasang, fajitu ana, lalu aku datang, fa'atmamtu tilkal labinata, lalu aku sempurnakan ubin tersebut. Jadi aku dengan para nabi itu kalau dibikin perumpamaan, tak ubahnya sebuah bangunan yang bangunan itu sudah sempurna. Pekarangannya sudah sempurna, dinding-dindingnya sudah sempurna, lalu ya kentengnya sudah sempurna. Semua itu sudah sempurna, tidak ada kekurangan. Cuma ada satu ubin yang belum terpasang. Nah, aku diutus oleh Allah itu untuk memasang satu ubin lagi. Sempurna saja sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Jadi nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, agamanya apa? Islam. Nabi Isa itu agamanya Islam. Nabi Musa itu agamanya Islam. Nabi Ibrahim itu agamanya Islam. Sempat Ibrahim itu diklaim
oleh orang Yahudi, diklaim oleh orang Nasrani. Tapi Quran langsung menyampaikan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Jadi disitulah Yahudi Nasrani mengklaim Ibrahim itu katanya orang Yahudi, Ibrahim itu orang Nasrani. Ternyata Quran mengatakan kana hanifan musliman. An Sa'id bin Abi Hilal, dari Sa'id bin Abi Hilal, anna Jabir bin Abdullah al-Ansariyah, bahwasanya Jabir bin Abdullah al-Ansari qala, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Rasulullah SAW keluar pada satu hari. Faqala, lalu ia berkata, Nabi mengatakan, inni ra'aitu fil manam, sesungguhnya aku melihat di waktu tidur. Kalau melihat di waktu tidur itu bermimpi. Masa di waktu tidur orang itu melihat-lihat. Jadi kalau ada orang dipanggil, ketika orang itu dipanggil kemudian dia nyaut, saya lagi tidur, tete ngalinur, atau memang belum tidur. Masa orang tidur kok nyaut? Ya, ketika dipanggil-panggil langsung saja, Bu, abdi teh nuju pulang. Artinya dia tidak tidur. Nah, dalam mimpi tersebut bagaimana? Ka'anna Jibril inda roksi. Pada saat dia bermimpi itu, seolah-olah Jibril itu berada di samping kepalaku. Wa Mikail inda rijlaya, dan Mikail berada dekat dengan kedua kakiku. Jadi di sini Jibril, di situ Mikail. Yaqulu ahaduhuma li sahibihi, ternyata salah satu di antara keduanya terlibat pembicaraan. Apa pembicaraannya? Idrib lahu masalan. Tidak tahu di sini apakah Jibril kepada Mikail atau Mikail kepada Jibril. Di sini tidak dijelaskan. Cuma tolong bikinkan perumpamaan untuk Muhammad. Faqala, lalu berkata, Isma sami'at udhunuka, coba dengarkan, niscaya kuping-kupingmu itu mendengar. Wakil, dan berpikirlah, aqala qalbuka, niscaya hatimu akan mengerti. Innama masaluka wa masalu ummatik, sesungguhnya perumpamaan engkau Muhammad dan perumpamaan umatmu itu kamasali malikin, seperti seorang raja ittakhadha daron, membangun sebuah istana. Jadi perumpamaan Nabi dengan umatnya itu tak ubahnya seorang raja membikin istana. Summa bana fiha baitan, kemudian di dalam istana itu lalu dibangunlah sebuah restoran. Summa ja'ala fiha ma'idatan, di restoran istana itu ternyata disediakanlah hidangan-hidangan yang sempurna. Summa ba'asa rasulan, kemudian raja itu mengutuslah seorang utusan, yad'un nasa ila ta'amihi, untuk mengajak orang-orang di sekitar itu supaya bisa menikmati makanan yang ada di restoran istana itu. Faminhum man ajabar rasul wa minhum man tarakahu, di antara masyarakat sekitar itu ada yang
mau yang ajaba, yang mengikuti ajakan utusan raja itu. Wa minhum man tarakahu, dan di antara mereka ada juga yang menolak. Jadi raja membuat istana, di dalam istana itu ada restoran yang penuh dengan makanan yang mewah. Lalu raja mengirim utusan, suruh masyarakat di sekitar untuk makan di sini. Ayo tuang, orang tuang. Ternyata ada yang datang, ada yang tidak. Yang datang itu ajabar Rasul, yang tidak datang itu yang tarokahu. Allah buat apa makan di situ, buat apa? Itulah. Maka seperti itulah Jibril dan Mikail membuat sebuah permisilan. Dilanjutkan di sini wajhus syibahnya, fallahu huwal malik, maka Allah itu laksana raja. Jadi yang membuat istana itu siapa? Raja. Nah, raja itu Allah itu laksana raja. Wadaru al-Islam, istana ini ibarat Islam. Wal baitu, maka restoran yang penuh dengan makanan yang sempurna itu ibarat al-jannatu, surga. Wa anta ya Muhammad, dan engkau wahai Muhammad itu ibarat rasulun yang diutus oleh raja. Faman ajabaka, siapa yang mengikuti dan mentaati engkau wahai Muhammad, dakhalal Islam, pasti masuk istana. Waman dakhalal Islam, dan siapa yang masuk istana, dakhalal jannata, pasti itu makan di restoran. Dan restoran itulah surga. Waman dakhalal jannata, dan siapa yang masuk ke surga atau yang masuk ke restoran itu, akala ma fiha, pasti dia menikmati hidangan yang dihidangkan di dalam surga tersebut. Ini hadis luar biasa ini. Mudah sekali dicerna. Allah membangun sebuah istana, atau Allah itu menurunkan Islam sebagai agama. Lalu siapa orang yang menerima Islam, pasti dia akan masuk surga. Dan siapa yang masuk surga, pasti akan menikmati seluruh hidangan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, saya kira bekal ini kita persingkat dari perjalanan kita selama ketiga masjid tersebut, karena ada dalilnya. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid, tidak dianjurkan untuk bepergian kecuali ketiga masjid. Jadi silakan berziarah ke masjid-masjid, cuma jangan sembarang masjid, 3 saja. Mana yang 3 itu? Masjidi hada, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Masjid Al-Jabar mah teu aya. Bujeng-bujeng nu sahih nu dhaif mah teu aya. Aduh, dari di Al-Jabar teh geura ngadon muraktimel. Ngadon ngabalaan. Nah ini Ibu. Oleh karena itu, andai kata memang kita mempunyai rezeki yang Allah beri, maka kita kembalikan lagi untuk meningkatkan ketakwaan, untuk mempertebal iman, untuk mempertebal keyakinan, sehingga ya rezeki dari Allah dikembalikan lagi kepada Allah. Untuk periode yang akan datang, sekarang sudah ada yang mendaftar ke saya, itu ada 7 orang. Ustadz, mohon dicatat, saya tolong ingatkan nanti kalau mau ke Aqsa lagi, ada program Aqsa lagi, 4 saya.
Saya Ustadz 3 orang. Jadi dari 2 keluarga ini ada 7 orang. Karena memang menurut saya enaknya itu pada saat dingin, ya. Jadi terasa sekali bagaimana sebetulnya dinginnya di sana. Kita pernah, ya, karena saking kepengen dingin, susah sekali tiket, akhirnya berangkat bulan Februari waktu itu, ya, Januari Februari, ternyata di Yordan itu turun salju. Dan baru kali itu saya melihat suasana demikian. Salju itu di pinggir-pinggir jalan itu tebal-tebal, ya, kantun nyanak sirokna. Ya, jadi insya Allah, ya, ada, ya, kampung para rasulnya itu berbeda lah. Kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah itu terlihat sekali modern, artinya seakan-akan kota metropolitan karena depan masjid saja mall. Tapi kalau ke Aqsa, waduh, kita mesti masuk ke lorong-lorong, seakan-akan kita ini sedang berada dalam film apa begitu, ya, ya, film koboi, film apalah begitu. Jadi kita masuk lorong-lorong. Dari pintu gerbang ke Masjid Aqsa itu ada 1 kilo. Jadi kita turun, kemudian batu-batuannya juga ratusan tahun yang lalu. Ada batu yang nyengsol, oke, sudah tidak ada yang memperbaiki. Jadi perkampungan para rasulnya itu masih terasa begitu. Dianggapnya Masjid Aqsa itu seperti Masjid Darul Rahmah pinggir jalan, seperti itu dianggapnya. Tapi persis di depan Masjid Aqsa itu, di Aqsanya itu, ya, di depan Masjid Qibli dan juga di depan Masjid Sahrah itu banyak sekali pohon-pohon zaitun, ya, sampai gaib juga langsung memetiknya, ini ibu pohon zaitun, dan ini diperas, ini akan jadi minyak zaitun yang sangat berkhasiat, dan begitu dimakan langsung pun itu enak walaupun pahit, walaupun pahit bari uberedoyan. Aduh. Ya, seperti itulah. Jadi inilah barangkali ikhwatu iman, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan betul-betul ini menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita untuk bahan tafakur kita saat kita berada di masa-masa di mana Nabi dan Rasulnya itu Nabi dan Rasul akhir zaman. Dan kita meyakini betul bahwa kiamat itu sudah dekat. Sebelum saya mengakhiri, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera bisa kita sumbang, ya, mereka untuk meringankan beban penderitaannya. Berapapun kita serahkan nanti kepada lembaga-lembaga zakat yang bisa menyalurkan dari kita ini sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan, dan sebagai empati kita untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saat ini sedang mengalami musibah. Saya kira mungkin itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.